Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paris Fatur Rahman dengan NIM 12030303045. Di sini saya akan sedikit mereview atau meresum materi hukum konstitusi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Dan tugas ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah hukum konstitusi. Lanjut saja ke pertemuan kedua mengenai konsep konstitusi, di mana konstitusi ini berasal dari bahasa Latin yaitu konstitusi, constitutio, istilah ini berkaitan dengan kata ius atau yang memiliki arti hukum atau prinsip, sehingga konstitusi ini bisa diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai susunan atau bentuk negara, di mana yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah negara yang bersangkutan ini berdiri. Adapun menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi ini bergantung pada beberapa hal, yaitu ada tujuan negara dan bagaimana cara pemimpin ini menjalankan pemerintahannya. Adapun tujuan tertinggi dari negara adalah kehidupan yang baik, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Lalu konstitusionalisme Yunani. Konstitusionalisme Yunani sendiri dapat dimaknai dari tulisan-tulisan Plato dan Aristoteles. Menurut filsuf ini, ujian atas kewarganegaraan yang baik adalah kepatuhannya terhadap undang-undang dan konstitusi. Lalu ada lagi konstitusionalisme Romawi. Konstitusionalisme Romawi sendiri muncul dilatar belakangi oleh suatu kenyataan bahwa Romawi juga merupakan negara kota seperti juga di Yunani. Tetapi sejak tahun pertama keberadaannya ini telah dikelilingi dan yang memusuhinya mendorong munculnya politik terancam oleh negara-negara ekspansi yang tidak pernah lenyap sampai kekaisaran Romawi ini terkalahkan oleh dunia beradab. Lalu ada lagi konstitusi Inggris. Konstitusi Inggris ini merupakan akumulasi dari berbagai undang-undang pada presiden yudisial dan konvensi, perjanjian dan sumber-sumber lain yang secara kolektif ini dapat disebut sebagai konstitusi Inggris. Namun dengan demikian lebih tepat lagi untuk menggambarkan konstitusi Inggris ini sebagai konstitusi yang tidak terkodifikasi daripada yang tidak tertulis. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli ada L.J. Van Apeldoorn, konstitusi itu Van Apeldoorn mengartikan konstitusi adalah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis atau dikenal dengan sebutan konvensi. Lalu Brian Thompson, secara sederhananya menurut Brian Thompson ini bahwa konstitusi ini berisi rules atau aturan-aturan untuk beroperasinya suatu organisasi. Nah, tentu organisasi yang dimaksud oleh Brian Thompson ini beragam bentuknya dan kompleksitasnya, strukturnya mulai dari organisasi mahasiswa sampai negara. Lalu menurut Bagirmanan menyebutnya konstitusi ini sebagai kaidah yang tertuang ke dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Bagirmanan bahwa konstitusi adalah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. Lanjut ke tujuan, fungsi, muatan, prinsip dasar dan klasifikasi konstitusi. Pertama, tujuan. Tujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Itulah tujuan dari konstitusi. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga adanya konstitusi ini maka setiap penguasa dan masyarakat ini wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang kedua ada fungsi. Nah, untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah dan untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan terdakwa ini butuh konstitusi. Lalu muatan, ada pembentukan lembaga atau organ negara, lalu ada pembagian kekuasaan, lalu ada pengaturan hubungan kewenangan antar lembaga. Lalu prinsip dasar, cipta hukum. Prinsip dasarnya itu ada cipta hukum atau ideal. Yang dimaksud adalah semangat, visi misi dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum yang seringkali berhubungan dengan tempat dan di mana aturan tersebut dibuat gitu. Lalu ada klasifikasi. Konstitusi ini ada yang tertulis dan konstitusi dalam bentuk tidak tertulis. Lalu ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid.
lalu ada konstitusi derajat tinggi dan tidak berderajat tinggi, lalu ada konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan, lalu ada konstitusi sistem pemerintahan presidensi dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Lalu lanjut ke pertemuan ketiga yang membahas mengenai sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi itu tersendiri, konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik ini telah disusun melalui dan oleh hukum sejak zaman Yunani. Dan pada saat itu telah mengenal beberapa kumpulan hukum pada tahun 624 sampai 404 Masehi. Kemudian pada masa Kekaisaran Romawi, pengertian konstitusi ini diartikan sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar. Lalu konstitusi Romawi ini memiliki pengaruh yang emang cukup besar sampai pada abad pertengahan. Dan lalu kemudian menumbuhkan inspirasi bagi tumbuhnya paham Dewan Perwakilan dan nasionalisme. Nah, paham tersebut menjadi cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern. Lalu perkembangan konstitusi, rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara ini harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Nah, prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah gitu. Nah, istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16 dan pada abad berikutnya teolog Skotlandia Samuel Rutherford menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja. Lalu pertemuan keempat tentang terbentuknya konstitusi. Latar belakang dari terbentuknya konstitusi ini bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Nah, janji tersebut diantara lain berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon ini sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Lalu tentara Dai Nippon ini serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Ada 3 proses terbentuknya konstitusi. Pertama ada given atau pemberian, dibentuk atas dasar pemberian dari seorang penguasa. Atau raja memberikan kepada warganya suatu undang-undang dasar, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Dan negara yang memiliki karakter ini ialah Jepang. Yang kedua ada on purpose atau secara sengaja, yang sengaja dibuat oleh masyarakat, negara, dan petinggi-petinggi negara dengan kesadaran mereka masing-masing. Yang ketiga ada revolution atau perlawanan, di mana ini dibuat secara revolusi, dan revolusi lah yang menetapkan konstitusi. Lalu ada Hans Nawaski berpendapat bahwa Stats Fundamental Norm ini merupakan sebuah landasan umum gitu dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Nah, berdasarkan dari teori von Stephen der Restornung, terdapat 4 poin dari teori tersebut. Itu pertama, ada norma fundamental negara, lalu ada aturan dasar negara, yang ketiga ada undang-undang formal, lalu yang terakhir ada peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Adapun hal-hal yang mempengaruhi konstitusi asal undang-undang dasar diantaranya pertama ada ideologi. Nah, ini merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada norma, merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan, yang disertai juga sanksi-sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila si norma ini tidak dijalankan. Lalu pertemuan kelima mengenai isi dan sifat konstitusi. Isi konstitusi dalam wacana politika Cewek bagi konstitusi itu ke dalam 2 pengertian. Nah, ini pertama untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara. Lalu yang kedua sebagai kumpulan berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur atau mengerahkan pemerintahan. Lalu menurut C.F. Strong, konstitusi ini dalam definisi Strong ini memuat 3 hal pokok, yaitu prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, prinsip-prinsip mengenai hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip mengenai hubungan antar warga negara dengan pemerintah. Lalu ada Bagirmanan menyebutnya konstitusi ini sebagai kaidah yang tertuang
ke dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Lalu pertemuan ke-6 mengenai nilai konstitusi. Nilai konstitusi adalah nilai sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktiknya. Nah, sehubungan dengan hal itu, para pestudi hukum ini ketika berbicara masalah nilai konstitusi ini, maka selalu mengacu pada teori yang diajukan oleh Carl Lowenstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution in Our Revolutionary, di mana sekarang ini membagi 3 tingkatan nilai konstitusi, yaitu pertama nilai normatif, yang kedua nilai nominal, dan yang ketiga nilai semantik. Adapun nilai normatif itu suatu konstitusi ini dikatakan memiliki nilai normatif apabila konstitusi ini resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi ini tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan juga dilaksanakannya secara murni dan konsekuen. Norma-norma konstitusi itulah yang mengatur dan menjadi guideline pada proses-proses politik yang terjadi di masyarakat. Lalu ada nilai nominal. Konstitusi dikatakan memiliki nilai nominal apabila konstitusi tersebut secara hukum jelas berlaku dan memiliki daya berlaku, namun dalam prakteknya ini tidak memiliki kenyataan eksistensinya. Lalu ketiga ada nilai semantik. Suatu konstitusi ini disebut konstitusi yang memiliki nilai semantik ini jika norma-norma yang terkandung di dalamnya itu secara hukumnya tetap berlaku, namun pada kenyataannya hanya sebagai sekedar untuk memberikan bentuk untuk melaksanakan kekuasaan politik semata. Lalu terkait pertemuan ke-7 terakhir mengenai perubahan konstitusi, jika dalam sebuah nilai-nilai konstitusi sudah dianggap tidak relevan lagi, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan gitu, yaitu perubahan konstitusi. Adapun cara perubahan konstitusi ini, pertama revolusi adalah di mana suatu gerakan yang menghendaki perubahan total terhadap perubahan negara dengan konstitusinya. Lalu yang kedua ada perubahan arti dari kalimat tetap, yaitu penafsiran ulang terhadap konstitusi yang berbeda dari sebelumnya. Lalu ada perubahan formal, di mana perubahan yang dilakukan itu perubahan redaksi dalam sebuah konstitusi tersebut, tidak hanya sebatas penafsiran atau penjelasan saja. Lalu ada keputusan hakim, di mana ini mempunyai peran, si hakim ini mempunyai peran di dalam konstitusi. Contohnya di negara kita gitu, di Indonesia, di mana lembaga yudikatif yang disebut MK merupakan salah satu lembaga yang emang berwenang dalam hal perubahan konstitusi tersebut. Lalu yang terakhir ada kebiasaan konstitusi. Kalau kita berbicara tentang kultur, ketika kultur ini dibangun dalam sebuah konstitusi tidak relevan dengan dianggap dan tidak sesuai kebiasaan, maka konstitusi ini dapat dijadikan sebagai cara perubahan konstitusi. Lalu ada mendorong perubahan, yaitu dengan cara perkembangan peradaban, revolusi industri 2.0, ada perang, ada krisis moneter, ada negara kesejahteraan, ada pandangan masyarakat. Lalu yang terakhir ada amandemen formal. Pada umumnya ini konstitusi ini bersifat kaku dengan tujuan. Mungkin sekian penjelasan terkait materi-materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.